Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Pun mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir. Hai, apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas satu video ataupun saya akan membuat satu reaksi lagi tentang Malaysia lagi, cuy. Tak habis-habis lagi, cuy. Masalah Malaysia lagi, cuy. Dan kali ini aku akan membahas satu video tentang askar di Malaysia ya. Ini pun tak kalah dengan pasukan-pasukan elit di Indonesia. 3 pasukan daripada Malaysia. Oke, sebelum kita menonton, alangkah baiknya kita membaca dulu channel ini. Saya ambil daripada mana? Video ini saya ambil daripada channel Top Info ya. Jika kalian belum subscribe channel Top Info, kalian boleh subscribe. Nanti link ataupun video original akan saya letak di deskripsi di bawah. Oke guys, dan jangan lupa juga subscribe channel kami ya. 1, 2, 3. Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Info. Bukan rahasia umum ya kalau pasukan elit Indonesia mempunyai banyak prestasi yang diakui dunia. Jika dibandingkan dengan negara Malaysia, tentu prestasi militer kita jauh lebih unggul. Meski begitu, Malaysia juga mempunyai beberapa pasukan elit hebat yang tak banyak diketahui publik. Bahkan kabarnya, satuan militer rahasia bentukan negara jiran ini juga mempunyai kekuatan yang diperhitungkan dunia. So, berikut ini kami telah merangkum beberapa satuan militer elit Malaysia yang katanya tak kalah jauh dari Indonesia. 1. V-80-69. Digadang-gadang sebagai kekuatan rahasia Malaysia, V-80-69 merupakan satuan elit militer tertua di Malaysia. Keunggulan V-80-69 sudah pasti tidak bisa diragukan ya, mengingat pengalaman latihan dibawahi langsung oleh SAS Inggris yang merupakan satuan elit paling ditakuti di dunia. Kabarnya satuan V-80-69 ini juga memiliki senjata hebat yang mematikan dengan harga yang sangat mahal. Belum lagi para penggawa yang diberikan latihan ekstrim untuk membentuk fisik dan mental mereka. Kemampuan V-80-69 pernah diadu dengan pasukan Indonesia pada konflik Kalimantan di zaman Bung Karno. Kabarnya terjadi perlawanan sengit antar keduanya. Hal ini tentu terjadi karena anggota V-80-69 memiliki kualifikasi lengkap untuk menghadapi segala situasi. Di antara kemampuan tersebut adalah Task Force, Charlie Force, serta tim tugas khusus. Bahkan V-80-69 dilengkapi dengan anggota yang memiliki keahlian tembak jarak jauh, spesial penyerbuan, sampai ahli penghancuran. Karenanya Toppers, pasukan ini diyakini merupakan senjata Malaysia yang paling mematikan. 2. Grup Gerak Khas atau GGK-21 Tentara Darat Malaysia. Ciri khas GGK-21 adalah baret hijau bagi para anggotanya. Merupakan pasukan elit kebanggaan setelah V-80-69, GGK-21 mempunyai prestasi yang diingat dunia. Di antaranya, peran besar GGK adalah menyelamatkan Ranger Amerika saat terjadi penembakan helikopter Black Hawk Amerika oleh milisi Somalia pada tahun 1993. Tidak hanya itu, GGK-21 juga berhasil melumpuhkan perompak Selat Malaka. GGK-21 merupakan pasukan elit yang semua anggotanya memiliki kualifikasi komando dan anti-teror. Pasukan ini pertama kali dibentuk pada tahun 1965. Dilatih di bawah 14th British Royal Marines Commando, hanya 15 orang dari 300 sukarelawan yang lulus menjadi anggota GGK saat pertama kali pembentukannya. Hingga kini, satuan militer Indonesia seperti Kopassus, TNI AD, dan GGK-21 kerap menjalani latihan bersama. 3. Pasukan Gerak Khas atau PGK Malaysia. Dibentuk dengan menggabungkan satuan V-80-69 yang digadang-gadang disegani dunia dengan unit tindak khas atau UTK, PGK menjadi satuan elit anti-teror yang ditakuti. Tak banyak informasi tentang PGK yang beredar di masyarakat. Yang jelas, pasukan super rahasia ini mulai beroperasi pada bulan Oktober tahun 1997. Sengaja dibentuk untuk mengatasi gangguan teroris, penyanderaan, dan tindakan kriminal skala besar. Personel PGK terdiri dari orang-orang pilihan dengan segudang keahlian militer. Spesialisasi minimal untuk bergabung dalam PGK adalah kemampuan darat,
laut, dan udara. Selain itu, personel PGK wajib memiliki keahlian menembak jarak jauh, menjinakkan bom, terjun bebas, selam tempur, bahkan investigasi. Susah nih latihannya, guys. Pelatihan PGK tergolong berat ya Toppers, yang langsung dibawahi oleh satuan elit kawakan dunia seperti Special Air Service atau SAS, US Navy SEALs, dan Special Weapons and Tactics atau SWAT. Tidak hanya itu, senjata-senjata mematikan seperti pistol kualitas terbaik dan kendaraan tempur modern pun diberikan. Beberapa peran penting PGK bagi Malaysia adalah menggagalkan pemberontakan Muhammad Amin untuk memerangi Kerajaan Demokratis Malaysia dalam Ops Subuh. Selain itu, penangkapan perampok kejam, Mat Komando dalam Ops Api Sawit 2, serta beberapa aksi lainnya. Nah, 3 satuan elit Malaysia ini bisa menjadi gambaran bagi Indonesia untuk membandingkan kekuatan. Meski beberapa tahun terakhir Indonesia selalu unggul, namun dengan pembenahan di sana-sini dan dukungan dari Inggris, para pasukan elit Malaysia ini pun punya potensi untuk mengungguli Indonesia ya. Karenanya, tetap berusaha yang terbaik dan terus memperbaiki kualitas sangat penting bagi tentara NKRI. Bukan begitu? Oke, mungkin sekian dari video ini ya. Menurut aku lihat video ini cukup wow juga ya. Kita tidak bisa membandingkan ya. Di setiap negara pasti ada. Kita jangan membandingkan di negara-negara lain. Mesti di Malaysia ini juga ada lah pasukan-pasukan elit yang tak kalah daripada negara-negara lain ya. Betul tidak? Di dalam 3 video ini, mana yang paling unggul menurut kalian ya? Mungkin sampai di sini dululah video dari saya hari ini. Jika ada salah kata saya bercakap ataupun berkata, ini harap maklum ajalah kan. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.